Hai para bumil yang sedang menantikan kelahiran anaknya di bulan Maret. Sebelum pada hari H tiba, kita harus berlatih dulu ya kan, supaya proses lahirannya lancar. Dan yang sedang berharap untuk melahirkan secara normal, kita berjuang. Si adiknya kan berjuang dari dalam, kita juga berjuang dari luar, berusaha memberikan jalan dan ruang untuk adik biar bisa lancar keluarnya, bisa masuk panggul. Namanya usaha ya kan, ya tetap juga kita berserah kepada Tuhan, semoga diberikan kelancaran. Tapi usaha itu harus tetap ada, usaha dan bekerja keras. Ini kami berolahraga di rumah yang sederhana, olahraga sederhana di rumah yang sederhana. Kami mulai pemanasan dulu, dan gak tahu nih, Pak Paima lari-lari di tempat dan aku mencoba peregangan yang untuk meregangkan otot-otot saja supaya nggak kebas itu. Dan kami tuh aku mengikuti pola-pola olahraga tuh nonton YouTube. Ya maklum ya guys, kita terbatas kalau misalnya mau mengikuti yoga di klinik atau yoga di tempat yoga. Selain terbatas waktu, juga terbatas dana. Kita akan berusaha untuk mengirit karena uangnya lebih baik dibelikan untuk beli perabotan baby, pakaian-pakaian baby, atau disimpan untuk biaya lahiran. Ya kita lihat Pak Paima ini, 1 2 1 2 1 2 3 udah capek. Tengoklah Pak Paima ini lari-lari di tempat kayak mana lah guys. Ya sementara beginilah dulu ya kan, sabar-sabarlah dulu, yang namanya merintis baru berumah tangga itu sudah ada dorongannya adik ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal perabotan baby dan pakaian-pakaian baby, kami tidak sepenuhnya membeli baru, ada sebagian baru, juga ada sebagian yang turunan. Kalau misalnya ada pakaian yang masih bagus dan perabotan yang masih bagus untuk dipakai, ya kami terima dengan senang hati. Dan ada juga yang baru, misalnya kalau ada pakaian yang lucu, itu pasti aku beli. Ada juga hadiah dari baunya, sama dari kakaknya, dari keluarga yang lain juga. Oke, kita mulai lagi dan kembali kita membahas mengenai senam ala-ala sekedarnya ini, ala-ala kami. Ini aku sedang menggoyang-goyangkan tangan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Selama ini bisa membuat punggung aku terasa enak, karena kalau misalnya satu hari aja aku nggak yoga atau nggak senam seperti ini, badan rasanya pegal, kebas, dan taulah para ibu-ibu hamil yang dirasakan pada tubuhnya, pada punggungnya kalau kebas itu ya kan. Dan aku terus lanjut, tangan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini aku dapat dari alas sendiri aja gitu. Yang penting aku merasakan enak di punggung, karena kan selama hamil kita tidurnya tidak bisa berbaring, tapi kita tidurnya adalah miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau nggak salah dari usia hamil berapa bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan, itu aku sudah membiasakan diri untuk tidur itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Dari umur 4 bulan sampai sekarang umur yang 8,5 bulan ini, saya tidak pernah tidur berbaring. Paling tidurnya adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya punggung itu rasanya kebas, pegal, dan lain sebagainya. Jadi dengan senam seperti ini, aku merasakan punggungku terasa nyaman dan terasa enak setelah senam ini gitu. Kalau ada yang mau mencoba mengikuti, boleh. Kita bisa mencari kenyamanan ya kan, kita sebagai bumil mencari kenyamanan supaya bisa tidur nyenyak. Karena kalau bumil yang sudah hamil besar sangat sulit tidur nyenyak karena kondisi tubuh yang kebas, punggung yang pegal, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat Pak Paima yang sedang asik sendiri di belakang. Dia berusaha keras sekali karena ingin mendapatkan perut yang rata dan berbentuk 6 petak, katanya begitu ya. Dia mulai sit up. Setelah sit up,
lari-lari lagi, lari-lari, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Sit up lagi. Dia terus berjuang dan terus berjuang supaya mendapatkan perut yang rata dan berpetak-petak. Katanya 6 petak. Nah, dipegangnya lah perutnya itu. Kakinya entah apa dia akan angkat seperti itu. Seperti baby yang kakinya naik. Nanti dia bisa bersaing sama anaknya. Kita balik lagi ke senam hamil. Ini aku putar-putar pinggul, katanya ini caranya bisa membantu untuk membuka pinggul jalan lahir adik bayi. Ini aku juga peregangan pada kaki karena kaki itu terasa pegal dan sakit kalau berjalan, mungkin karena terlalu menanggung beban terlalu banyak, yaitu beban berat badan yang udah semakin bertambah, dan juga mungkin karena aliran darah pada kaki, dan ini juga bisa menghindari kaki bengkak. Selama ini yang saya kerjakan dengan peregangan kaki seperti ini, kakiku tidak ada bengkak seperti pada ibu-ibu hamil pada umumnya. Setiap hari saya lakukan peregangan pada kaki dengan harapan bisa menghindari bas, pegal, bengkak pada kaki, dan berharap aliran darah juga lancar. Ini kaki aku luruskan satu persatu dan tekuk-tekukan tubuh rasanya memang pegal dan kebas itu berkurang. Dan ini juga katanya bisa melatih otot panggul ketika nanti lahiran normal. Semoga nanti persalinan normalnya juga lancar dan otot panggulnya juga bisa terbantu, karena selama ini melalui senam seperti ini bisa melatih otot panggul, dan semoga juga rasa sakit berkurang karena ototnya sudah kencang dan sudah terbiasa untuk dilatih. Amin. Kemudian juga dengan silang kupu-kupu yang dikepuk-kepukkan begitu juga bisa meringankan sakit di pinggul atau di tulang, apa ini namanya, yang tulang jalan lahirnya adik. Dan ini juga aku coba untuk meluruskan kedua kakiku dan ku goyang-goyangkan seperti ini, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Dan aku juga berharap semoga yang aku kerjakan ini bisa membantu si adik untuk masuk ke panggul dan bisa menemukan posisi yang pas ketika lahiran normal nanti. Dan aku juga berusaha mencoba untuk memutar-mutarkan badan sambil kaki lurus ke depan, memutar-mutarkan badan kayak gini, dengan harapan juga bisa membantu si adik dari dalam menemukan jalan yang pas dan posisi yang tepat, sehingga adik bisa turun ke panggul dan adik juga bisa berjuang dari dalam ketika nanti proses lahiran secara normal. Kami olahraga, aku olahraga senam hamil sederhana seperti ini, didukung oleh suami, itu sangat support sekali. Suami ikut olahraga dan aku juga ikut olahraga, sehingga adik pun dari dalam bisa terbantu dan aku pun terbantu mengurangi rasa pegal dan rasa kebas ataupun rasa sakit di pinggul. Suami mungkin juga punya tujuan ya supaya bentuk tubuhnya bagus gitu. Selain itu juga memang mendukung dan menemani istri supaya senam bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Terima kasih sayang atas dukungannya. Semoga harapan-harapan kita pada tubuh kita sehat, juga tubuh adik sehat nanti pada saat lahiran ya. Dan suami juga
mendukung penuh. Selain menemani senam setiap hari, juga membantu istri dalam membereskan rumah, sama-sama membereskan rumah, memasak, bekerja di dapur, bekerja di rumah, bekerja membereskan pakaian-pakaian, mencuci pakaian adik, dan lain sebagainya. Dan memang ya, untuk para suami, tolong untuk istrinya juga yang sedang hamil, apalagi yang sedang hamil tua, yang udah masuk trimester 3, itu perlu dukungan penuh. Yang gak hanya trimester 3 juga sih, tapi dari trimester pertama, kedua, ketiga, dan sampai lahiran, mohonlah untuk para suami mendukung, menemani, dan membantu istri karena kondisi hormon, kondisi tubuh, dan lain-lain sebagainya. Sebagai seorang istri yang sedang hamil, itu up and down, dan mohon juga sabar untuk para suaminya ya. Ini aku sedang jongkok sambil melebarkan lutut dan menyangganya dengan tangan. Katanya sih kalau misalnya membuka atau gimana ya, jongkok yang seperti ini kemudian dilebarkan dengan bantuan sikut tangan seperti ini, bisa membantu untuk membuka panggul atas sehingga adik bisa turun ke panggul dengan mudah karena panggul kita sudah terbuka. Memang agak sakit awalnya, tapi karena kita sudah mencoba dan membiasakannya setiap hari, maka rasa sakit itu udah lentur gitu. Jadi panggulnya udah lentur, mudah-mudahan aja dengan cara seperti ini Ade bisa turun ke panggul kita. Jongkok dengan melebarkan lutut, ini juga bisa kita sambil dengan mengatur nafas. Pak Paima yang terus mengulang-ulang dan tak berhenti berolahraga atau bergerak karena ingin menemani istrinya. Dia terus bergerak, kalau memang keringatnya sudah bercucuran, dia lap dulu keringatnya baru bergerak lagi, atau dia sebentar akan ambil minum, istirahat, tarik nafas sebentar. Tapi ketika melihat istrinya terus bergerak, Pak Paima sebagai suami yang setia terus bergerak juga menemani istrinya. Ini Pak Paima bertanya ke aku, katanya emangnya gerakannya seperti itu ya dek, katanya. Lalu aku jawab, iya, ini kan untuk membuka panggul atas sehingga jalan lahir adik terbuka dan nanti bisa mempermudah proses lahiran normal. Dan aku juga bilang kalau saat hamil mendekati hari lahir, kita para bumil berusaha untuk membuka pinggul dan melebarkan jalan lahir adik. Namun nanti setelah bayinya lahir dan kondisi ibunya sudah sehat, maka ibu akan kembali berolahraga untuk mengecilkan pinggul supaya sempit. Dan mendengar jawabanku itu Pak Paima juga tertawa. Namun pada kenyataannya memang seperti itu. Ketika mau mendekati hari lahir, kita sebagai bumil berusaha untuk melebarkan panggul ya kan. Nah setelah lahir kemudian kita selesai masa nifas dan menormalkan lagi tenaga, kita kembali berolahraga untuk mengecilkan panggul sehingga terasa sempit dan terasa seperti gadis lagi. Itu Pak Paima juga menyilangkan kaki sambil mengepak-ngepakkan kaki yang dilipat seperti itu. Tujuannya untuk meringankan sakit di area pinggang
dan panggulnya, karena Pak Paema kondisinya memang sedang sakit pinggang dan sakit di area panggul. Namun sejak sering olahraga seperti ini, rasa sakit itu katanya sedikit berkurang, dan semoga selalu sehat-sehat ya suami. Kita masih banyak perjuangan dan perjalanan kita masih panjang. Ini masih awal permulaan untuk kita, dan nanti sejak adik lahir itu adalah awal untuk kita menjadi orang tua dan awal untuk kita mengemban tanggung jawab dan menata masa depan, dan juga menjadi orang tua yang mengajari anak dengan kedisiplinan, dengan kemandirian, dengan kerja keras, dan semoga selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi anak yang beruntung, anak yang menjadi kebanggaan bagi nusa dan bangsa. Itu kita sama-sama berusaha dan tetaplah berjuang untuk selalu sehat. Semoga Tuhan juga memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa mendampingi adik hingga dewasa, hingga menikah, hingga punya anak, dan segala hal yang ada di harapan-harapan kita. Ya, semangat untuk suami. Dan masih dengan pola senam untuk membuka panggul, ini juga salah satu cara yang aku lihat di YouTube. Dengan cara seperti ini bisa membantu adik bayi untuk bisa turun ke panggul dengan lancar, karena kita membantu adik bayi untuk membuka panggul kita. Semoga adik bisa dengan mudah, tidak kesulitan untuk turun ke panggul ya. Mama membantu dari luar dan adik bantu mama dari dalam. Ya Nang, ini video nanti kenangan-kenangan untuk adik, biar adik bisa melihat perjuangan mama dan perjuangan papa untuk kehadiran adik bersama-sama dengan mama dan papa lahir dengan sehat, dengan tak kekurangan apapun, dan mama papa berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mama dan papa sayang sama adik, dan adik juga sayang sama mama dan papa ya. Kita bertiga sama-sama berjuang ya dek, dalam menjalani kehidupan keluarga kecil kita nanti. Oke sayang, ini aku melanjutkan lagi proses untuk pembukaan panggulnya, dan sekali-sekali saya mengatur nafas. Ketika sudah agak berat nafas, maka saya akan mencoba untuk menarik nafas dalam dan mengeluarkannya. Menarik nafas lalu mengeluarkannya lewat mulut, mengatur nafas sedemikian rupa, karena selain olahraga seperti ini atau senam hamil seperti ini, juga disarankan untuk bisa mengatur nafas, karena kedua hal tersebut saling berhubungan. Ini aku mencoba untuk mengangkat kaki ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, karena kata bidan ini untuk bisa meringankan rasa sakit di pinggul atau di panggul. Bidan menyarankan posisinya adalah seperti ongkang-ongkang, tapi karena posisi yang saya rasa lebih nyaman berdiri sambil berpegangan ke kursi. Aku mencoba gerakan ini dengan mengulang-ulangnya beberapa kali hitungan, contohnya seperti 2 kali 8 atau 3 kali 8, dan menggantinya lagi dengan kaki kanan, kaki kiri itu sama 2 kali 8 atau 3 kali 8. Ini juga gerakan yang sama yang
mencoba untuk membuka panggul atau melatih otot panggul sehingga mempermudah dalam proses lahiran secara normal. Ini juga saya ulangi 2x8 atau 3x8, mengganti kaki kanan dengan kaki kiri, dan dengan cara yang seperti ini juga agak mengurangi sakit di pinggul yang saya rasakan setelah memasuki trimester ketiga. Saya letakkan kaki di atas dan menekan ke depan, dan rasanya memang agak nyaman di area pinggul dan panggul. Aku memang udah agak terlihat agak kurang bertenaga karena sedikit capek guys, tapi paling tidak aku harus menyelesaikan dan berusaha supaya bisa mengurangi rasa sakit di pinggul juga, karena kalau misalnya berjalan itu pinggulku udah merasa sakit sejak memasuki trimester ketiga. Setelah senam seperti ini, rasanya rasa sakit itu agak berkurang. Jadi mau gak mau saya ingin berusaha dan berjuang menyelesaikan senam sesuai dengan fungsi-fungsinya. Dan kalau misalnya pun saya tidak olahraga barengan dengan suami, paling saya olahraga sebelum tidur. Dan ini gerakan yang terakhir untuk senam hari ini, karena rasanya sudah agak lama senamnya dan sudah beberapa kali hitungan. Ini saya ulang lagi untuk kaki kanan saya untuk melenturkan pinggul dengan hitungan 1x8. Setelah itu mungkin akan istirahat dulu. Saya gerak-gerakan badan, merehatkan, menarik nafas, dan sambil Pak Paima telah menyetelkan musik disco, menyetelkan yang enak untuk diajak bergoyang, joget. Jadi secara nggak sadar aku dan suami joget bareng sama adik juga. Kita sedikit seru-seruan ya dek, lihat kelucuan mama dan papa. Nanti adik semoga bahagia ketika melihat video yang mama sama papa buat ini ya nang. Ini mama juga berusaha untuk menggoyang-goyangkan panggul supaya harapan mama adik terbantu bisa menemukan jalan lahir dan posisi adik, sehingga nanti kita dalam proses persalinan bisa dengan mudah karena posisi sudah pada jalurnya ya dek. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada mama, kepada adik, dan juga kepada papa yang selalu mendampingi kita dek. Dan adik harus ingat ya, melalui video ini mama kasih tahu kepada adik, papa nggak pernah meninggalkan kita dek sedikit pun. Papa selalu menemani mama, papa selalu menemani adik ketika mama sakit dan mama merasa lelah pulang kerja dan pengen tidur di maghrib. Pernah suatu hari dek, mama sangat lelah pulang kerja dan itu adalah jam maghrib. Papa setia di samping kita dek, dan mama minta papa untuk megangin adek dalam perut mama, ngejaga adek sementara mama tidur dulu sebentar karena rasa lelah yang mama rasakan. Ya dek, adek harus bangga sama papa ya dek. Papa nggak pernah meninggalkan kita, papa selalu mendampingi kita, papa selalu menemani kita, papa selalu membantu mama, papa selalu khawatir sama adek, dan papa juga selalu ajak adek ngobrol selama di kandungan mama. Kelak adek jadi anak yang baik ya Boru, selalu diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan adek menjadi anak yang pintar, penuh diberkati ya nang. Salam sayang dari mama dan papa. Oke, sampai di sini dulu
video yang mama dan papa buat ya dek, video kenang-kenangan untuk adek. Nanti kalau adek udah besar, adek bisa lihat perjuangan mama dan papa. Bye bye.